Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. LBP itu penjahat. Ex-anggota DPR RI yang juga merupakan advokat Joko Edi Abdurrahman secara terang-terangan menyebut Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai penjahat. Luhut itu penjahat, dulu ia mau kudeta Soeharto, kedengaran ke Soeharto dikepret dia sepanjang sisa Orba. Kata Joko Edi Abdurrahman di akun Twitternya pada Selasa 13 Juli yang lalu. Pernyataan Joko Edi ini menanggapi klaim yang disampaikan Luhut, mengatakan bahwa kondisi penanganan COVID-19 sangat-sangat terkendali. Awalnya, ekonom senior Dr. Rizal Ramli yang menanggapi pernyataan klaim pejabat bahwa penanganan pandemi COVID-19 telah terkendali. Data dan faktanya COVID melonjak, tetapi pejabat bilang COVID terkendali. Fakta saja dimanipulasi, pantas ambyar. Joko Edi juga lantas menimpali dengan menyebut Luhut penjahat. Selain itu, Luhut juga masuk ke lubang jebakan yang dia gali sendiri. Seperti kita tahu, Luhut Binsar Panjaitan pada Senin 27 September yang lalu telah memenuhi undangan klarifikasi penyidik Polda Metro Jaya sehubungan dengan laporan yang dibuatnya. Luhut memberikan keterangan sekaligus kembali mengancam Haris Azhar tetap memelas agar Haris segera meminta maaf. Polda sendiri masih akan memanggil dan melakukan klarifikasi kepada Haris dan juga mengupayakan mediasi agar perkara tersebut diselesaikan secara damai. Polda tersandra dengan surat edaran Kapolri bernomor SE sekian tentang kesadaran budaya beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif. Isi surat edaran itu salah satunya adalah meminta penyidik polisi mengedepankan restoratif justice dalam penyelesaian perkara. Kapolri juga meminta penyidik memprioritaskan langkah damai dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan laporan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Luhut sendiri memperkarakan Haris Azhar dan juga Fathia Maulidianti dengan pasal 27 ayat 3 Jungto, pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Karena edaran inilah, Polda tidak langsung melakukan pemanggilan dan proses hukum lebih lanjut, namun mengupayakan mediasi melalui undangan klarifikasi kepada para pihak yang bersengketa. Penyidik sudah seperti hakim mediator saja, padahal bisa saja langsung proses hukum jika terpenuhi unsurnya. Masalahnya laporan Luhut Panjaitan ini lebih didasari oleh perasaan baper sang menteri. Semestinya sebagai pejabat publik, Luhut dapat bertindak arif, bijak, dan tetap santuy. Luhut dapat mencontoh atasannya Jokowi, di mana begitu banyak kritik yang dialamatkan ke Jokowi namun tidak ada satupun laporan polisi yang dibuat oleh Jokowi. Aktivitas yang dilakukan oleh Haris dan juga Fathia adalah aktivitas menjalankan hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Kalaupun Luhut hendak komplain terhadap adanya disinformasi, maka Luhut dapat menyampaikan klarifikasi langsung di kanal YouTube Haris Azhar. Karena itu, ngototnya Luhut membawa perkara ini ke ranah kepolisian sama saja menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri. Disebabkan pertama, dukungan publik terhadap Haris dan Fathia akan semakin membesar, sementara Luhut akan semakin dikokohkan sebagai pejabat yang sombong dan arogan, anti kritik dan pamer kekuasaan. Kedua, kasus ini jika tidak lanjut akan menjadi aib terbesar dalam kehidupan Luhut. Sementara jika dipaksa dilanjutkan akan menyulitkan Polda Metro Jaya karena dipaksa melawan edaran Kapolri. Proses hukum terhadap Haris dan Fathia akan dipahami publik sebagai kriminalisasi dan bukan penegakan hukum. Ketiga, pemaksaan kasus juga akan merembet pada kredibilitas Jokowi. Kasus ini akan ditafsirkan publik sebagai kriminalisasi pada para aktivis di era Jokowi, karena Jokowi presiden dan atasan langsung Luhut Panjaitan. Keempat, kriminalisasi terhadap Haris dan Fathia akan menumbuhkan persatuan dan perlawanan publik, mirip kasus yang menimpa Rocky Gerung. Kelima, Haris dan Fathia hanya kena delik pencemaran berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE. Pasal ini hanya 4 tahun ancamannya sehingga tidak dapat digunakan dasar untuk menahan. Sementara pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang mengedarkan kabar bohong terlalu sumir dan akan berpotensi pada adu data dengan Luhut. Tentu bagi Luhut adu data sama saja menelanjangi diri sendiri. Keenam,
Proses pengadilan justru akan menjadi ajang konsolidasi umum para aktivis, bukan hanya untuk melawan Luhut tapi juga bisa berdampak ke Jokowi. Karena itu memaksakan perkara ini ke meja hijau sama saja Luhut ini menggali lubang untuk mengubur dirinya sendiri. Bahkan, salah strategi justru akan ikut menarik Jokowi ikut terkubur bersama dengan Luhut Binsar Panjaitan. Tak hadiri undangan debat, mahasiswa ramai-ramai datangi kantor dan rumah Luhut. Tantangan debat terbuka menyoal WNA yang masuk ke Indonesia di tengah PPKM darurat dilontarkan oleh aktivis mahasiswa Bintang Wahyu Saputra pada Menko Kemaritiman dan Investasi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Hal ini urung dilaksanakan, di mana disebabkan Luhut Binsar tidak datang ke lokasi debat yang telah ditetapkan. Luhut juga diketahui tidak hadir di ruang diskusi virtual lewat aplikasi Zoom yang telah disiapkan. Sangat disayangkan, undangan debat yang saya layangkan pada Pak Luhut perihal kedatangan warga negara asing di saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat ini tidak dihadiri oleh beliau. Ujar Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, Bintang Wahyu Saputra pada wartawan pada hari Jumat 9 Juli. Padahal menurut Bintang, undangan secara resmi juga sudah dikirimkan kepada Luhut Binsar Panjaitan. Saya bukannya pansos ataupun mencari momentum dengan mengajak debat Pak Luhut. Saya hanya ingin meminta Pak Luhut untuk berargumen dengan saya dengan tujuan untuk menjelaskan secara gamblang kenapa warga negara asing dibiarkan masuk ke Indonesia di saat negara sedang menghadapi serbuan COVID. Bahkan, sebagai perbandingan lanjut Bintang, negara India telah menutup New Delhi dari akses warga negara asing selama 4 bulan selama varian Delta mengganas. Nah, kebalikan sama Indonesia yang saat ini sangat varian Delta mengganas, justru tetap membuka penerbangan dari luar negeri. Saya tidak habis pikir kenapa ini bisa terjadi. Menurutnya, alangkah baiknya jika pemerintah fokus terlebih dahulu untuk penanganan COVID dan tutup terlebih dahulu penerbangan dari luar negeri karena kesehatan masyarakat lebih penting daripada apapun. Namun sangat disayangkan di saat mahasiswa ingin memperoleh jawaban secara langsung dari Pak Luhut, orang yang bersangkutan tidak datang. Lebih lanjut, Bintang juga mengatakan seharusnya sebagai pejabat negara, Pak Luhut punya political will dengan memenuhi undangan debat sekaligus sebagai bukti pemerintah terbuka dan menjalankan asas good governance sesuai perintah dari Joko Widodo. Kami merasa bahwa Pak Luhut ini mengecewakan karena tidak hadir dalam diskusi. Karena Pak Luhut tidak datang, maka kami akan beramai-ramai ke kantor hingga rumah Pak Luhut demi mendapatkan sebuah jawaban agar masyarakat tercerahkan oleh beliau. Jika saja Pak Luhut Binsar datang, itu membuktikan beliau seorang pejabat yang juga negarawan. Tutup Bintang.